Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas matematika 5A akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, sebelumnya, perkenalkan kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, ada Mbak Diah Ayu Anggraini, NIM 1904. Yang kedua ada Mbak Hanifah Migunani, NIM 19019. Yang selanjutnya ada Mas Muhammad Niamul Maula, NIM 19015. Yang terakhir ada saya sendiri, Nur Indah Rahayu, NIM 19024. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi aljabar linier tentang dekomposisi QR. Nah, langsung saja kita masuk ke materi ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dekomposisi QR. Oke, apa sih motivasi adanya dekomposisi QR itu? Nah, sesuai teorema dekomposisi QR terjadi jika ada A adalah suatu matriks berukuran M kali N dengan vektor-vektor kolom yang bebas linier, maka A tersebut dapat difaktorkan atau didekomposisikan sebagai A sama dengan QR, di mana QR di sini Q adalah matriks berukuran M kali N dengan vektor-vektor kolom yang saling ortonormal dengan Q transport kali Q sama dengan inverse. Dan R adalah matriks segitiga atas berukuran N kali N yang memiliki inverse. Nah, kemudian berdasarkan teorema dekomposisi QR yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu jika ada Q transpose kali Q sama dengan inverse, maka Q transpose kali kolom-kolom matriks A sama dengan Q transport kali Q kali R. Karena tadi kan A sama dengan QR. Nah, sama dengan inverse kali R, karena definisi Q transport kali Q sama dengan inverse. Oke, sama dengan R itu sendiri. Berdasarkan dari teorema ruang vektor tak nol yang selalu memiliki basis ortonormal, maka bisa diperoleh matriks Q dari proses Gram-Schmidt matriks A. Oke, hal ini juga berimplikasi jika ada A matriks persegi, maka Q matriks yang ortogonal dan R matriks yang segitiga atas dapat ditunjukkan dengan proses ortonormalisasi Gram-Schmidt terhadap kolom-kolom matriks A. Nah, misalkan saja pada vektor U1, U2, dan seterusnya sampai UN merupakan vektor kolom dari matriks A, dan vektor Q1, Q2, dan seterusnya sampai Qn merupakan vektor kolom ortonormal dari Q. Jadi, vektor Q1, Q2, dan seterusnya sampai Qn diperoleh dari menormalisasikan vektor-vektor kolom dari matriks A dengan proses Gram-Schmidt. Dan rumus Q1 dikali U1 dibagi panjang U1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagan dekomposisi QR. Nah, misalkan saja diketahui kolom-kolom matriks A sama dengan U1, U2, dan seterusnya sampai UN, dan Q sama dengan Q1, Q2, dan seterusnya sampai Qn, maka diperoleh U1 sama dengan hasil kali dalam U1 Q1 dikali Q1 ditambah hasil kali dalam U1 kali Q2 dikali Q2 ditambah dan seterusnya sampai hasil kali dalam U1 Qn dikali Qn. Dan seterusnya sampai UN sama dengan hasil kali dalam U1 kali Qn kali Qn ditambah hasil kali dalam U2 Qn kali Qn tambah dan seterusnya sampai hasil kali dalam UN kali Qn kali Qn. Nah, yang berakibat kolom-kolom matriks U1, U2, dan seterusnya sampai UN sama dengan matriks Q1, Q2, dan seterusnya sampai Qn dikali matriks hasil kali dalam U1, Q1, hasil kali dalam U2, Q1, dan seterusnya sampai hasil kali dalam UN kali Q1, kemudian hasil kali dalam U1, Q2, hasil kali dalam U2 kali Q2, dan seterusnya sampai hasil kali dalam UN Q2. Terus sampai hasil kali dalam UN kali Qn. Oke. Atau bisa disebut ini kan ini tadi kan definisi dari A. Oke. Yang ini tadi adalah
Q-nya. Ini kita sebut saja R. Oke. Jadi A sama dengan QR. Oke. Nah, untuk J lebih dari sama dengan 2, vektor QJ ortogonal terhadap vektor U1, U2, dan seterusnya sampai vektor UJ-1, sehingga matriks R menjadi sama dengan matriks hasil kali dalam U1 kali Q2, hasil kali dalam U2 kali Q1, tetap ya. Dan di sini kenapa 0? Karena tadi kan dari slide yang tadi itu Q2 ortogonal terhadap U1. Nah, ini tetap, ini tetap, ini 0, ini 0, ini tetap. Oke. Jadi, matriks R adalah matriks segitiga atas berukuran N kali N yang dapat dibalik atau non-singular. Nah, selanjutnya kita masuk dalam. Baik, untuk soal nomor 3, jelaskan contoh dekomposisi QR di halaman 6 secara lengkap dan tepat. Untuk soalnya, carilah dekomposisi QR dari matriks A, yaitu 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Jawabannya, vektor-vektor kolom dari matriks A, yaitu U1-nya 1, 1, 1, U2 0, 1, 1, dan U3 0, 0, 1. Untuk step pertama, V1 sama dengan U1 sama dengan 1, 1, 1. Step kedua kita mencari V2, yaitu rumus dari V2 sama dengan U2 dikurangi hasil kali dalam U2 V1 per panjang dari V1 dikuadratkan dikali V1. Hasilnya 0, 1, 1 dikurangi 0, 1, 1 dikali 1, 1, 1 per akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat dikuadratkan dikalikan V1 yaitu 1, 1, 1. Hasilnya 0, 1, 1 dikurangi 2 per 3. 2 per 3 itu 2-nya hasil kali dari 0 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 hasilnya 2 per 3. 3-nya itu dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikuadratkan hasilnya 3. Kemudian dikalikan V1. V1-nya 1, 1, 1. Hasilnya 0, 1, 1 dikurangi 2 per 3, 2 per 3, 2 per 3. Maka hasilnya 0 kurangi 2 per 3 sama dengan 2 per 3, 1 kurangi 2 per 3 sama dengan 1 per 3, 1 kurangi 2 per 3 sama dengan 1 per 3. Untuk step ketiga, kita mencari V3-nya. Rumus dari V3 yaitu U3 dikurangi hasil kali dalam U3 V1 per panjang dari V1 dikuadratkan dikali vektor V1 dikurangi hasil kali dalam U3 kali V2 per panjang dari V2 dikuadratkan dikali vektor dari V2. Maka hasilnya ini tinggal dimasukkan U3 011, U3 011, V1 111. Panjang dari V1 kuadrat yaitu akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat dikuadratkan dikali V1-nya 111 dikurangi U3-nya 001, V2-nya min 2 per 3, 1 per 3, 1 per 3 per panjang dari V2 yaitu akar dari min 2 per 3 kuadrat ditambah 1 per 3 kuadrat ditambah 1 per 3 kuadrat dikuadratkan dikalikan vektor dari V2 yaitu min 2 per 3 per 3 sepertiga sama dengan 011 min sepertiga kali 111 min 1 per 3 per 4 per 9 ditambah 1 per 9 ditambah 1 per 9 dikalikan vektor dari V2 yaitu min 2 per 3, 1 per 3, 1 per 3. Hasilnya ini tinggal dikalikan disederhanakan hasilnya min 1 per 3, min 1 per 3, 2 per 3 dikurangi min 1 per 3 seper 6, seper 6. Ini dikurangkan min sepertiga
dikurangi min sepertiga sama dengan 0, min sepertiga dikurangi 1/6 sama dengan min setengah, 2/3 dikurangi 1/6 sama dengan setengah. Maka diperoleh P1-nya 111, P2-nya min 2/3, 1/3, 1/3, dan P3-nya 0, min setengah, setengah, yang membentuk suatu baris ortogonal di R3. Hal ini dapat dicek yaitu dengan hasil kali dalam dari P1, P2 sama dengan 1 dikali min 2/3 ditambah 1 dikali 1/3 ditambah 1 dikali 1/3, hasilnya 0. Kemudian hasil kali dalam dari V1 kali V3 itu 1 dikali 0 ditambah 1 dikali min setengah ditambah 1 dikali setengah, hasilnya 0 juga. Kemudian hasil kali dalam dari V2 V3 yaitu min 2/3 kali 0 ditambah 1/3 dikali min setengah ditambah 1/3 dikali setengah, hasilnya 0 juga. Selanjutnya, basis ortogonal tersebut akan dibagi dengan panjang masing-masing vektornya, yaitu untuk panjang dari V1 yaitu akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 3. Untuk panjang dari V2-nya, akar dari min 2/3 dikuadratkan ditambah 1/3 kuadrat ditambah 1/3 kuadrat. Hasilnya 9/6 atau bisa disederhanakan menjadi 1/3 akar 6. Untuk panjang dari V3-nya yaitu akar dari 0 kuadrat ditambah min setengah kuadrat ditambah 1/2 kuadrat. Hasilnya akar dari 2/4 atau bisa disederhanakan menjadi setengah akar 2. Jadi basis ortonormalnya dapat diketahui yaitu dengan Q1 itu vektor dari V1 dibagi panjang dari V1. V1-nya kan 111, panjang dari V1-nya akar 3, maka menghasilkan 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Untuk Q2-nya yaitu V2 per panjang dari V2 sama dengan V2-nya kan min 2/3, 1/3, 1/3 dibagi panjang V2-nya 1/3 akar 6, maka menghasilkan min 2 per akar 6, 1 per akar 6, dan 1 per akar 6. Kemudian Q3-nya yaitu V3 dibagi panjang dari V3. V3-nya kan 0, min setengah, setengah. Panjang V3-nya setengah akar 2, maka menghasilkan 0, min 1 per akar 2, 1 per akar 2. Maka diperoleh Q1-nya 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Q2-nya min 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6. Dan Q3-nya 0, min 1 akar 2 per akar 2, 1 per akar 2. Ini sama dengan Q. Kemudian jadikan matriks jadinya seperti ini. Matriks Q 1 akar 3 min 2 akar 6, 0. 1 akar 3, 1 per akar 6, min 1 per akar 2, 1 per akar 3, 1 per akar 6, 1 per akar 2. Kemudian kita mencari matriks R. Matriks R-nya sendiri itu dengan U1, Q1, U2, Q1, U3, Q1, 0, U2, Q2, U3, Q2, 0, 0, U2, Q3, U3, Q3. Hasil kali dalam U1 Q1 yaitu 1 kali 1 per akar 3 ditambah 1, 1 per akar 3 ditambah 1 dikali 1 per akar 3, hasilnya 3 per akar 3. Untuk hasil kali dalam U2 dengan Q1 yaitu 0 dikali 1 per akar 3, 1 per akar 3 ditambah 1 kali 1 per akar 3 sama dengan 23. Ini sama sampai seterusnya. Ini hasilnya
hasil kali dalam U2 Q2 hasilnya 2/6, hasil kali dalam U3 Q2 hasilnya 1/6. U3 Q3 nya 1/2. Maka diperoleh R nya 3/3, 2/3, 1/3, 0, 2/6, 1/6, 0, 0, 1/6. Maka diperoleh dekomposisi QR dari matriks A yaitu 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 sama dengan 1/3 min 2/6, 0, 1/3, 1/6 min 1/2, 1/3, 1/6, 1/2 dikalikan 3/3, 2/3, 1/3, 0, 2/3, 1/6, 0, 0, 2/6, 1/6, 0, 0, 1/2. Kemudian soal nomor 4, kerjakan soal latihan dekomposisi QR nomor 4 dan 6. Untuk nomor 4, matriks A-nya 1, 0, 2, 0, 1, 1, 1, 2, 0. Jawabannya, vektor kolom dari matriks A yaitu U1 sama dengan 1, 0, 1, U2 0, 1, 2, dan U3-nya 2, 1, 0. Untuk step pertama, V1 sama dengan U1 yaitu 1, 0, 1. Step kedua yaitu mencari V2. V2 sama dengan U2 dikurangi hasil kali dalam U2 V1 dibagi panjang dari V1 kuadrat dikali V1 sama dengan 0, 1, 2 dikurangi 0, 1, 2 kali 1, 0, 1 dibagi akar dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikuadratkan dikali V1 yaitu 1, 0, 1. Hasilnya min 1, 1, 1. Untuk step 3, rumusnya V3 sama dengan U3 dikurangi hasil kali dalam U3 V1 dibagi panjang dari V1 kuadrat dikali V1 dikurangi hasil kali dalam U3 V2 dibagi panjang dari V2 kuadrat dikali V2. Tinggal dimasukkan V3 210 dikurangi 210 101 dibagi akar dari 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat dikuadratkan dikali 101 dikurangi 210 dikali min 111 dibagi akar dari min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikuadratkan dikali min 111. Maka hasilnya 2/3, 4/3, min 2/3. Maka diperoleh V1-nya 101, V2 min 111, dan V3-nya 2/3, 4/3, min 2/3 yang membentuk suatu baris ortogonal di R3. Hal ini dapat dicek dengan mencari hasil kali dalam dari V1, V2. Itu hasilnya terbukti 0. Terus hasil kali dalam dari V1, V3 hasilnya juga 0. Hasil kali dalam dari V2, V3 hasilnya juga 0. Selanjutnya, basis ortogonal tersebut akan dibagi dengan panjang masing-masing vektornya. Yaitu kita mencari panjangnya dulu. Panjang dari V1-nya 2, akar 2, panjang dari V2-nya akar 3, panjang dari V3 yaitu 2/3 akar 6. Ini sama ya kayak yang contoh tadi. Jadi basis ortonormalnya dapat diperoleh dengan Q1 sama dengan V1 dibagi panjang dari V1 yaitu 1, 0, 1 dibagi akar 2, hasilnya 1/2, 0, 1/2. Untuk Q2-nya yaitu V2
dibagi panjang dari V2 min 1, 1 dibagi akar 3, hasilnya min 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Untuk I3-nya yaitu V3 dibagi panjang dari V3 yaitu 2 per 3, 4 per 3, min 2 per 3 dibagi 2 per 3 akar 6. Oh, ini akar 6. Akar 6. Maka hasilnya 1 per akar 6, 2 per akar 6, min 1 per akar 6. Maka diperoleh Q1-nya 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2, Q2-nya min 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3, dan Q3-nya 1 per akar 6, 2 per akar 6, min 1 per akar 6. Maka matriksnya 1 per akar 2, min 1 per akar 3, 1 per akar 6, 0, 1 per akar 3, 2 per akar 6, 1 per akar 2, 1 per akar 3, min 1 per akar 6. Kemudian kita mencari matriks R-nya. Mencari matriks R yaitu U1 Q1, hasil kali dalam U1 Q1, U2 Q1, U3 Q1, U2 Q2, U3 Q2, U3 Q3. Ini hasil kali dalam U1 Q1 sama dengan hasilnya 2 per akar 2. Hasil kali dalam U2 Q2 sama dengan 2 akar 2. Hasil kali dalam U3 Q1 yaitu 2 per akar 2. Hasil kali dalam U2 Q2 3 akar 3. Hasil kali dalam U3 Q2 yaitu min 1 per akar 3. Hasil kali dalam U3 Q3 yaitu 4 per akar 6. Maka diperoleh matriks R-nya 2 per akar 2, 2 per akar 2, 2 per akar 2, 0, 3 per akar 3, min 1 per akar 3, 0, 0, 4 per akar 6. Maka diperoleh dekomposisi Qi dari matriks A yaitu 1, 0, 2, 0, 1, 1, 1, 2, 0 sama dengan ini matriks Q-nya 1 per akar 2, min 1 per akar 3, 1 per akar 6, 0, 1 per akar 3, 2 per akar 6, 1 per akar 2, 1 per akar 3, min 1 per akar 6, dikalikan R-nya 2 per akar 2, 2 per akar 2, 2 per akar 2, 0, 3 per akar 3, min 1 per akar 3, 0, 0, 4 per akar 6. Kemudian soal nomor 6, matriks A-nya yaitu 1, min 1, 0, 1, min 1, 1, 1, 1, 0, 1, min 1, 0, 1. Maka diperoleh vektor-vektor kolom dari A-nya yaitu U1-nya 1, min 1, 1, min 1, U2-nya 0, 1, 0, 0, dan U3-nya 1, 1, 1, 1. Step pertamanya V1-nya sama dengan U1, 1 min 1, 1, 1. Step 2-nya sama kayak tadi, rumusnya V2 sama dengan U2 min. Hasil kali dalam U2 V1 dibagi panjang dari V1 kuadrat dikali V1. Ini tinggal dimasukkan, hasilnya 1 per 4, 3 per 4, 1 per 4, min 1 per 4. Step 3-nya V3 sama dengan U3 dikurangi sekali dalam U3 V1 dibagi panjang dari V1 kuadrat dikali V1 dikurangi sekali dalam U3 V2 dibagi hasil panjang dari V2 kuadrat dikali V2. Ini tinggal dimasukkan. V3 sama dengan 1, 1, 1, 1 dikurangi 1, 1, 1, 1 dikali 1 min 1, 1 min 1 dibagi 4. Ini panjang dari V2-nya kan tadi udah diketahui, hasilnya 4. Dikali V1-nya 1 min 1, 1 min 1 dikurangi
U3 1 1 1 1 dikali V2 nya 1/4 3/4 1/4 minus 1/4 dibagi akar dari 1/4 kuadrat ditambah 3/4 kuadrat ditambah 1/4 kuadrat tambah min 1/4 kuadrat dikuadratkan dikalikan 1/4 3/4 1/4 min 1/4. Maka diperoleh hasilnya 2/3 0 2/3 4/3. Ini tinggal dimasukkan di penghitungan seperti biasa sehingga diperoleh V1 nya 1 min 1 1 min 1 V2 nya 1/4 3/4 1/4 min 1/4 dan V3 nya 2/3 0 2/3 4/3 yang membentuk suatu basis ortogonal di R3. Jadi ini sudah membentuk basis ortogonal di R3. Hal ini dapat dicek yaitu dengan mencari hasil kali dalam dari V1 V2. Hasil kali dalam V1 V2 hasilnya 0. Hasil kali dalam V1 V3 hasilnya juga 0 dan hasil kali dalam V2 V3 hasilnya juga 0. Jadi sudah terbukti. Selanjutnya, basis ortogonal tersebut akan dibagi dengan panjang masing-masing vektornya. Pertama kita cari panjangnya dulu. Panjang dari V1-nya ini 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat hasilnya akar 4 atau sama dengan 2. Kemudian panjang dari V2-nya akar dari 1/4 kuadrat tambah 3/4 kuadrat tambah 1/4 kuadrat tambah 1/4 kuadrat hasilnya akar 12/6 atau disederhanakan menjadi setengah akar 3. Kemudian panjang dari V3-nya yaitu akar dari 2/3 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2/3 kuadrat ditambah 4/3 kuadrat. Hasilnya 24 akar dari 24/9 atau disederhanakan menjadi 2/3 akar 6. Jadi basis ortonormalnya dapat diketahui yaitu Q1 sama dengan V1 dibagi panjang dari V1 yaitu 1 min 1 1 min 1 dibagi panjang dari V1 nya itu 2, maka hasilnya setengah min setengah setengah min setengah. Kemudian Q2 nya yaitu V2 dibagi panjang dari V2 yaitu V2 nya kan 1/4 3/4 1/4 min 1/4 dibagi panjang dari V2 nya yaitu setengah akar 3, maka hasilnya setengah akar 3 3/2 akar 3 setengah akar 3 min setengah akar 3. Kemudian untuk Q3-nya, untuk mencari Q3-nya itu rumusnya V3 dibagi panjang dari V3. V3-nya kan 2/3 0 2/3 4/3 dibagi panjang dari V3-nya yaitu 2/3 akar 6. Maka menghasilkan 1/akar 6 0 1/akar 6 2/akar 6. Maka diperoleh Q1 sama dengan setengah min setengah setengah min setengah. Q2-nya setengah akar 3 3/2 akar 3 setengah akar 3 dan min setengah akar 3 dan Q3-nya 1/akar 6 0 1/akar 6 2/akar 6. Ini membentuk matriks dari Q sama dengan matriks Q-nya setengah setengah akar 3 setengah berakar 6 min setengah 3/2 akar 3 0 setengah setengah akar 3 1/akar 6 min setengah akar 3 2/akar 6. Kemudian kita cari matriks R-nya yaitu R sama dengan hasil kali dalam U1 Q1 U2 Q1 U3 Q1 U2 Q2 U3 Q3 U3 Q3. Hasil kali dalam U1 Q1 sama dengan 2. Hasil kali dalam U2 Q1 min setengah. Hasil kali dalam U3 Q1 0. Hasil kali dalam dari U2 Q2 3/2 akar 3. Kemudian hasil kali dalam dari U3 Q2 nya
2 akar 3. Hasil kali dalam U3 Q3 nya 2, hasil kali dalam U3 Q3 nya 4 per akar 6. Maka membentuk matriks R yaitu 2 min setengah 0, 0, 3 per 2 akar 3, 2 akar 3, 0, 0, 4 akar 6. Maka diperoleh hasil dekomposisi QR dari matriks A, yaitu A-nya matriks A-nya 1, 0, 1, min 1, 1, 1, 1, 0, 1, min 1, 0, 1 sama dengan QR. Q-nya setengah akar 3, 1 per akar 6, min setengah 3 per 2 akar 3, 0. Setengah akar 3, 1 per akar 6, min setengah akar 3, 2 per akar 6. Untuk R-nya 2 min setengah 0, 0, 3 per 2 akar 3, 2 akar 3, 0, 0, 4 per akar 6. Kemudian yang nomor 5, jelaskan matriks ortogonal contoh 1 dan contoh 2 secara lengkap dan tepat. Yang pertama, contoh 1. Matriks A sama dengan 3 per 7, 2 per 7, 6 per 7, min 6 per 7, 3 per 7, 2 per 7, 2 per 7, 6 per 7, min 3 per 7 adalah matriks ortogonal karena A transpose sama dengan A transpose A sama dengan identitas. Kemudian A transpose A yaitu matriks 3 per 7, 2 per 7, 6 per 7, min 6 per 7, 3 per 7, 2 per 7, 2 per 7, 6 per 7, min 3 per 7 dikali 3 per 7, 2 per 7, 6 per 7, min 6 per 7, 3 per 7, 2 per 7, 2 per 7, 6 per 7, min 3 per 7 sama dengan matriks identitas. Diperhatikan bahwa matriks ortogonal dalam contoh 1, baik vektor baris maupun vektor kolomnya membentuk himpunan ortonormal yang bersesuaian dengan perkalian Euklidan. Ini merupakan bentuk dari teorema berikut. Berikut ini adalah ekuivalen untuk matriks A berukuran n kali n. Yang pertama, A adalah ortogonal. Kemudian yang kedua, vektor baris A membentuk himpunan ortonormal dalam R pangkat n dengan perkalian dalam Euklidan. Kemudian yang C, vektor kolom A membentuk himpunan ortonormal dalam R pangkat n dengan perkalian dalam Euklidan. Kemudian teorema berikut mendaftarkan 4 sifat penting dari matriks ortonormal. Teoremanya adalah berikut ini adalah ekuivalen untuk matriks A berukuran n kali n. A transpose dari matriks ortogonal adalah ortogonal. Kemudian B inverse dari matriks ortogonal adalah matriks ortogonal. Yang C perkalian matriks ortogonal adalah ortogonal. Kemudian yang D, jika A adalah ortogonal, maka determinan A sama dengan 1 atau determinan A sama dengan min 1. Kemudian contoh 2, matriks rotasi A yaitu cos X min sin X, sin X cos X ortogonal. Kenapa? Diperhatikan bahwa A transpose A sama dengan cos X min sin X cos X dikali cos X min sin X cos X sama dengan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X 0 sin kuadrat X plus cos ditambah cos kuadrat X sama dengan matriks identitas. Dengan demikian, matriks rotasi A adalah matriks ortogonal. Kemudian, apakah konverse dari pernyataan 3 berlaku? Jika iya, coba buktikan. Jika tidak, beri contoh
penyangkal. Pertama, determinan A, yaitu cos X min sin X, sin X cos X sama dengan cos X dikali cos X min sin X dikali min sin X, sama dengan cos kuadrat X min sin X dalam kurung min sin X, yaitu cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa determinan 1, maka A adalah ortogonal. Kemudian teorema 1, inverse dari matriks ortogonal adalah ortogonal. Kemudian yang kedua, hasil kali matriks ortogonal adalah ortogonal. Yang ketiga, jika A ortogonal, maka determinan A sama dengan 1 atau determinan A sama dengan min 1. Kemudian apakah converse dari pernyataan 3 berlaku? Jika iya, coba buktikan. Jika tidak, beri contoh penyangkal. Converse tidak berlaku karena misal dipunyai matriks dengan determinan 1 atau min 1, waktu diortogonalkan dengan sifat matriks ortogonal, AA transport sama dengan identitas. Misal punya matriks A, min 1 0 1 1, determinan sama dengan min 1 0 1 1 sama dengan min 1, sehingga AA transport min 1 0 1 1 dikali 1 min 1 1 0 1 sama dengan 1 min 2 min 1 2, sehingga tidak sama dengan identitas. Matriknya bukan matrik identitas, sehingga converse tidak berlaku. Kemudian teorema jika A adalah matriks X kali N kali N, maka pernyataan berikut adalah ekuivalen. A ortogonal, norm AX sama dengan norm X untuk semua X pada R pangkat N. Kemudian AX kali AY sama dengan X kali Y untuk semua X dan Y pada R pangkat N. Pembuktian 1. Misal bahwa A ortogonal sebagai AA transport sama dengan identitas, ambil sembarang vektor X elemen R pangkat N. Norm AX kuadrat sama dengan hasil kali dalam kurung AX, AX misalnya W AX, sehingga sama dengan hasil kali dalam kurung W kali W sama dengan dalam AW transport sama dengan AW dalam kurung W transport A transport dikali AW, sehingga kemudian W transport dikali A transport A kali W, kemudian AX transport kali AX, sehingga sama dengan X transport transpos A transpos AX sama dengan X transpos identitas X sama dengan X transpos X sama dengan X kali X, yaitu norm X kuadrat. Jadi norm AX sama dengan X untuk semua X pada R pangkat N. Kemudian pembuktian yang nomor 2. Misalkan bahwa A adalah matriks bujur sangka sedemikian hingga norm AX sama dengan X untuk setiap elemen R pangkat N, akan dibuktikan AX kali AY sama dengan X kali Y untuk setiap X kali Y elemen R pangkat N. Perhatikan bahwa norm X plus Y kuadrat sama dengan hasil kali dalam kurung X tambah Y, X tambah Y, yaitu sama dengan X plus Y transpos X plus Y, sehingga X transpos X tambah 2X transpos Y ditambah Y transpos Y. Sedemikian sehingga norm X kuadrat ditambah 2X transpos Y ditambah norm Y kuadrat dengan cara yang sama diperoleh
norm A dalam kurung X plus Y kuadrat sama dengan norm AX plus AY kuadrat, maka hasil kali dalam kurung AX plus AY, AX plus AY, maka AX plus AY transpos sama dengan AX AY transpos, sehingga sama dengan norm AX kuadrat ditambah 2AX transpos AY ditambah AY kuadrat. Karena norm AX sama dengan X dan AY dan norm AY sama dengan Y dan norm A dalam kurung X plus Y sama dengan norm X plus Y, berarti AX transpos Y sama dengan X transpos Y. Dengan kata lain, AX kali AY sama dengan X kali Y. Nah, untuk selanjutnya ini teorema. Yang pertama, inverse dari matrik ortogonal adalah ortogonal. Yang kedua, hasil kali matrik ortogonal adalah ortogonal. Yang ketiga, jika A ortogonal, maka determinan matrik A sama dengan 1 atau determinan matrik A sama dengan negatif 1. Apakah converse dari pernyataan ketiga berlaku? Jika iya, coba buktikan. Jika tidak, beri contoh penyangkal. Nah, converse tidak berlaku karena misal dipunyai matrik dengan determinan 1 atau negatif 1 waktu diortogonalkan dengan sifat matrik ortogonal, yaitu matrik A kali matrik A transpos sama dengan matrik identitas. Contohnya yaitu misal dipunyai matrik A yaitu negatif 1, 1, 0, 1. Kita cari determinannya. Negatif 1, 1, 0, 1 sama dengan negatif 1. Dan waktu kita ortogonalkan matrik A dikali matrik A transpos negatif 1, 1, 0, 1 dikali negatif 1, 0, 1, 1, hasilnya 1, negatif 1, min negatif 2, 2. Matriksnya bukan matrik identitas sehingga converse tidak berlaku. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema jika A adalah matrik N kali N, maka pernyataan berikut ini ekuivalen. A matrik A ortogonal, tak AX sama dengan X untuk semua X pada Rn. AX kali AY sama dengan X kali Y untuk semua X dan Y pada Rn. Artinya, misal bahwa A ortogonal sebagai matrik A kali A transpos sama dengan matrik identitas, ambil sembarang X elemen Rn AX kuadrat sama dengan hasil kali dalam AX kita misalkan AX nya yaitu W, sehingga W, W diperoleh AW transpos kali AW, W transpos kali A transpos dikali AW, W transpos dikali A transpos kali A dikali W, AX transpos dikali AX, X transpos kali A transpos dikali AX sama dengan X transpos dikali matrik identitas X sama dengan X transpos kali X sama dengan X, X kuadrat. Jadi AX sama dengan X untuk semua X pada Rn terbukti. Nah, untuk selanjutnya misalkan bahwa A adalah matrik bujur sangkar sedemikian sehingga AX sama dengan X untuk setiap elemen Rn. Akan dibuktikan AX kali AY sama dengan X kali Y untuk setiap X, Y elemen Rn. Perhatikan bahwa X plus Y kuadrat dihasilkan dalamkan menjadi X plus Y menjadi X plus Y transpos dikali X plus Y dikalikan menjadi X transpos X plus 2X transpos Y plus Y transpos Y, X kuadrat plus 2X transpos Y plus Y kuadrat. Dengan cara yang sama pula diperoleh
diperoleh A dikali X plus Y kuadrat sama dengan AX plus AY kuadrat, dihasil kali dalamkan menjadi AX plus AY, AX plus AY, AX plus AY transpose, AX plus AY sama dengan AX kuadrat plus 2AX transpose kali AY plus AY kuadrat. Karena AX sama dengan X dan AY sama dengan Y, dan A, X plus Y sama dengan X plus Y, berarti AX transpose AY sama dengan X transpose Y. Dengan kata lain, AX kali AY sama dengan X kali Y. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan, apakah matriks tersebut ortogonal jika ia tentukan inversnya. Dipunyai matriks A yaitu negatif 1 per akar 2, 1 per akar 6, 1 per akar 3, 0, min 2 per akar 6, 1 per akar 3, 1 per akar 2, 1 per akar 6, 1 per akar 3. Nah, tadi suatu matrik dikatakan matrik ortogonal jika memenuhi A transpose dikali A sama dengan matrik identitas. Jadi kita akan mengalihkan matrik tersebut dengan matrik A transpose-nya. Inilah hasil dari perkalian matrik A dan A transpose-nya. Nah, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Karena A transpose kali matrik A sama dengan matrik identitas, maka matrik tersebut merupakan matrik ortogonal. Selanjutnya akan kita cari inverse-nya. Rumus dari mencari inverse dari suatu matrik yaitu 1 per determinan dari matrik A dikali adjoin dari matrik A tersebut. Nah, yang pertama kita akan cari determinan dari matrik A dengan metode Sarus. Diperoleh determinannya yaitu 1. Selanjutnya kita akan mencari adjoin dari A dengan cara mencari kovarian dari matrik A, yaitu M11, M12, M13, dan di bawahnya M21, M22, M23, dan M31, M32, dan M33. Hingga perhitungannya seperti ini dengan menggunakan min plus minus plus minus plus, sehingga diperoleh hasilnya adalah negatif akar 2 per 2, negatif akar 6 per 6, negatif akar 3 per 3, 0, akar 6 per 3, akar 3 per 3, akar 2 per 2, akar 6 per 6, akar 3 per 3. Nah, setelah didapatkan determinan dan adjoinnya, lalu kita masukin rumus untuk mencari inverse-nya. Kita tadi sudah mendapatkan determinannya yaitu 1 per 1, dan kita masukin dari adjoin dari A sehingga diperoleh inverse-nya yaitu negatif akar 2 per 2, negatif akar 6 per 6, negatif akar 3 per 3, 0, akar 6 per 3, akar 3 per 3, akar 2 per 2, akar 6 per 6, akar 3 per 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh soal. Oke. Tunjukkan bahwa matriks A ini adalah ortogonal. Dengan yang pertama, definisi. Matriks A dikatakan ortogonal apabila A kali A transpose sama dengan A transpose kali A sama dengan inverse. Oke. Perhatikan bahwa A kali A transpose ini A transpose-nya. Oke.
Dengan perkalian biasa, berarti hasilnya ini 1, 144 per 125, 0, min 144 per 125, 437 per 125, min 672 per 625, 0, min 672 per 625, 1. Ini kan tidak sama dengan inverse, yaitu 100, 010, 001. Nah, yang kedua, A transpose kali A. Ini A transpose, ini A-nya. Seperti tadi dikalikan dengan kali biasa, perkalian matriks biasa, yaitu hasilnya 256 per 625, 0, 432 per 625, 0, 241 per 625, 192 per 625, 432 per 625, 0, 1. Ini kan tidak sama dengan inverse, yaitu 100, 010, dan 01. Dan karena tidak sesuai definisi ortogonal, yaitu definisi ortogonalnya tadi kan A kali A transpose sama dengan A transpose kali A sama dengan inverse. Kalau ini kan A kali A transpose tidak sama dengan A transpose kali A tidak sama dengan inverse. Maka matriks A tersebut bukan merupakan matriks ortogonal. Nah, yang kedua kita akan membuktikan teorema vektor baris dan kolom matriks ortogonal pada pernyataan kedua. Nah, diketahui pernyataan keduanya yaitu vektor-vektor baris dari A membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam LC. Vektor-vektor baris dari matriks A-nya yaitu U1 itu 4 per 5, 0, min 3 per 5, U2-nya min 9 per 5, 4 per 25, dan min 12 per 25, U3-nya 12 per 25, 3 per 5, dan 16 per 25. Nah, untuk menunjukkan A ortogonal, maka perlu mengecek hasil kali dalam U1, U2 sama dengan hasil kali dalam U2, U3 sama dengan hasil kali dalam U1, U3 sama dengan 0. Nah, kita perlu menghitung hasil kali dalamnya. Nah, hasil kali dalam U1, U2 itu maksudnya apa sih? Nah, hasil kali dalam U1, U2 itu hasil perkalian dari baris U1 dikali baris U2. Nah, itu hasilnya min 144 plus 125. Hasil kali dalam U2, U3 itu min 672 per 625. Hasil kali dalam U1, U3 itu sama dengan 0. Nah, karena hasil kali dalamnya tadi kan tidak nol sama ya, maka matriks tersebut bukan matriks ortogonal. Dan kemudian kita mencari panjangnya. Panjang U1 itu sama dengan akar 25 per 25 itu 1. Oke. Panjang U2-nya itu sama dengan akar 2185 per 25. Panjang U3-nya itu sama dengan 1. Nah, karena hasil kali dalam U1, U2 tidak sama dengan hasil kali dalam U2, U3 tidak sama dengan hasil kali dalam U1, U3 tidak sama dengan 0, maka terbukti bahwa matriks A bukan merupakan matriks ortogonal yang memiliki panjang vektor masing-masing 1, akar 2185 per 25, dan 1. Nah, kemudian kita membuktikan yang C, yaitu teorema vektor baris dan kolom matriks ortogonal pernyataan ketiga. Nah, diketahui pernyataan ketiga yaitu vektor-vektor kolom dari A membentuk suatu himpunan ortonormal pada Rn dengan hasil kali dalam LC. Nah, vektor-vektor kolom dari matriks A-nya yaitu U1 itu 4 per 5, min 9 per 5, 12 per 25, U2-nya 0, 4 per 25, 3 per 5, U3-nya min 3 per 5, min 12 per 25, 16 per 25. Oke. Untuk menunjukkan A ortogonal, maka ini seperti tadi yang B tadi, maka perlu mengecek hasil kali dalamnya sama dengan 0. Oke. Langsung saja kita hitung hasil kali dalamnya. Hasil kali dalam U1, U2-nya sama dengan 0. Hasil kali dalam U2, U3-nya sama dengan 432 per 625. Hasil kali dalam U1, U3-nya sama dengan 192 per 625. Karena hasil kali dalamnya tidak sama dengan 0 sama, maka matriks tersebut bukan matriks ortogonal. Dan kemudian kita mencari panjangnya. Hasil dari panjang U1 sama dengan akar 2569 per 25. Hasil dari panjang U2 sama dengan akar 241 per 25. Dan hasil panjang dari U3 sama dengan 1. Nah, karena
hasil kali dalam U1 U2 tidak sama dengan hasil kali dalam U2 U3 tidak sama dengan hasil kali dalam U1 U3 tidak sama dengan 0, maka terbukti bahwa matriks A bukan merupakan matriks ortogonal yang memiliki panjang vektor masing-masing, yaitu akar 2569 per 25, akar 241 per 25, dan 1. Inverse dari matriks A. Matriks A-nya yaitu 4 per 5, 0, min 3 per 5, min 9 per 5, 4 per 2 per 5, min 12 per 25, 12 per 25, 3 per 5, 16 per 25. Rumus inverse matriks yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A adjoin A. Pertama-tama kita cari determinan A-nya dulu. Yaitu determinan A sama dengan 4 per 5 dikali 4 per 25 dikali 16 per 25 ditambah 0 dikali min 12 per 25 dikali 12 per 25 ditambah min 3 per 5 dikali min 9 per 5 dikali 3 per 5, kemudian dikurangi oleh 12 per 25 dikali 4 per 25 dikali min 3 per 5 ditambah 3 per 5 dikali min 12 per 25 dikali 4 per 5 ditambah lagi 16 per 25 dikali min 9 per 5 dikali 0. Ini. Maka hasilnya 256 per 3125 ditambah 0 ditambah 81 per 125 dikurangi min 144 per 3125 min 144 per 625 ditambah 0. Ini dikurangi, maka hasil akhirnya 629 per 625. Kemudian kita cari adjoin A. Adjoin A sama dengan kofaktor A transpos. Kofaktor A sama dengan matriks M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Kofaktor A-nya jadinya segini, itu tinggal dimasuk-masukkan. Hasil akhir kofaktor A-nya yaitu 224 per 625, 144 per 625, 723 per 625, min 9 per 25, 100 per 125, min 12 per 25, 12 per 125, 183 per 125, 16 per 125. Kofaktor A tranposnya yaitu kofaktor A-nya dirubah jadi kofaktor transpos. Caranya yaitu kolom jadi baris, kolom jadi baris, baris jadi kolom. Seperti ini. Ini tinggal dibalik tuh. Kemudian adjoin A sama dengan kofaktor A transpos, maka sudah ketemu hasilnya ini. Dan kembali ke rumus awal, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A adjoin A. 1 per determinan A. Determinan A-nya kan sudah ketemu 629 per 625. Dikalikan adjoin A. Adjoin A-nya ini. Tinggal dikalikan 629-nya ini dibalik karena bagi ini jadi dibalik
jadi 625 per 629 dikali join A-nya ini, maka menghasilkan 224 per 629 min 225 per 629, 60 per 629, 144 per 629, 500 per 629, 915 per 629, 723 per 629, min 300 per 629, dan terakhir 80 per 629. Maka diperoleh inverse dari matriks A-nya, yaitu A inverse sama dengan 224 per 629 min 225 per 629, 60 per 629, 144 per 629, 500 per 629, 915 per 629, 723 per 629, min 300 per 629, 80 per 629. Jadi A inverse ini.